Oke, kita lanjut ke contoh soal. Karena pada video sebelumnya kita sudah menemukan formula daripada rumus jumlah dan selisih dua sudut pada kasus tangen. Baik, kita tuliskan kembali apa itu rumusnya, bahwa kalaulah kita punya tangen gitu ya, A ditambah atau dikurang beta, ini A ini B ya, boleh juga alfa beta, boleh ya, karena ini sekedar simbolis. Itu maknanya bahwa tangen alfa ditambah atau dikurang tangen beta dibagi dengan 1 min. Ini ada plus ya, 1 min plus tangen alfa kali tangen beta. Nah, yang perlu kamu perhatikan adalah bahwa ini sudah dijelaskan, ketika plus maka pembilang menjadi plus tetapi penyebut menjadi negatif. Jadi kalau dia plus plus maka di sini negatif. Tetapi ketika dia negatif maka pembilangnya negatif, penyebutnya positif, gitu ya. Nah, sekarang pada soal kita yang kamu perhatikan apa? Bahwa ini kan bentuk yang sebelah sini tuh mirip sama ini, sama nih. Nah, yang ini kan sama dengan yang itu. Sama pada soal. Nah, ini maka soal yang model seperti ini bentuk soal yang paling mudah. Ya. Coba perhatikan. Ya. Berarti yang ini adalah A-nya, gitu ya. Yang ini adalah B-nya, gitu kan. Nah, ini kan A, sama ya. Ini juga A, ini adalah B, gitu ya. Jadi kita sudah tahu mana A, mana B. Sekarang fokus kita adalah di operasi hitungnya. Plus. Maka rumus yang kita pakai adalah plus. Gitu ya. Maka ketika rumusnya begini, maka yang kita pakai adalah plus. Kamu buat tangan. Nah, begini dia. Plus. Gitu ya. Nah, alfanya yang mana? Alfanya Pi per 9. Alfanya Pi per 9. Sementara B-nya adalah, sebentar kita ganti ya. Bahwa Pi per 9 itu merah ya. Pi per 9. Sementara B-nya adalah 2Pi per 9. Nah, gitu ya. Sama dengan, berarti kan tangan 3Pi per 9. Gitu kan. Lalu kalau kita sederhanakan, coret saja ininya. Nah, gitu ya. Sama-sama dibagi 3. Berarti ini 1. Maka sama dengan tangan Pi per 3. Nah, sekarang tergantung. Kalau dia soalnya pilihan ganda, ketika sudah sampai jawaban tangan pi per 3, maka selesai. Tetapi ketika dia menginginkan nilai, ini kan bentuknya sederhana, berarti mintanya batas ini ya. Tetapi kalau soalnya nilai, maka ini kamu teruskan. Kan pi itu 180 ya, tangan 180 dibagi 3. Berarti tangan 60. Berapa tangan 60? Akar 3. Jadi soal ini rumusnya dibalik ya. Jadi kalau ditulis itu tangan alfa plus minus tangan beta per 1 min tangan 1 min plus tangan alfa kali tangan beta sama dengan ini. Jadi dibalik begini ya. Nah, jadi begini. Tangan alfa plus minus beta. Nah, ini ya. Jadi ininya ditutup, ini kita hapus. Nah, jadi bentuk soal yang itu yang nomor 1 ini sama dengan sama dengan rumusnya begini. Nah, biasanya kan rumusnya di depan ya, tetapi ini yang ke belakang. Tapi ini sama ya, sehingga kalau diperhatikan sekilas soal ini jauh lebih sulit, padahal jauh lebih mudah. Gitu ya. Tangan A plus minus. Bentar dikit. Tangan A plus minus B sama dengan gitu ya. Jadi soal itu nanti bisa saja dibalik, ditukar ya. Itu ya. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini baru kita pakai yang ini tadi. Ininya yang kita hapus formula rumusnya. Nah, begitu ya. Jadi yang ditanya adalah bagian yang ini. Kalau yang tadi yang ditanya adalah bagian ini. Yang ditanya adalah yang diketahui adalah bagian sebelah kanan, yang ditanya sebelah kiri. Soal nomor 2, yang diketahui sebelah kiri, ya
Sebelah kiri yang mau kita jawab adalah sebelah kanan. Jadi kita pakai yang sebelah kanan rumus. Jadi rumus itu ada dua ya. Pada soal nomor 1, Pak ulangi, kasusnya adalah karena yang diketahui yang sebelah kanan, ini kan sebelah kanan, maka yang kita pakai rumusnya adalah cukup yang ini. Cukup yang ini tadi ya. Nah, cukup. Nah, ini. Jadi ini A, ini B. Gitu ya. Tetapi soal nomor 2, yang diketahui sebelah kanan. Berarti yang sebelah sini. Maka yang kita cari pakai rumus sebelah, yang diketahui sebelah kiri, maka yang dipakai sebelah kanan. Nah, bagaimana? Sekarang kita jawab. Jadi kita pakai, kalau 15 ini, kita ubah dulu menjadi, sama seperti kasus sin dan cos ya. Tangen 60 dikurang 15. 45 ya. 60 dikurang 45 boleh. Atau 45 dikurang 30 boleh. Nah, berarti kan ketika kita buat tangan 60 dikurang 45, maka yang menjadi A adalah 60. Gitu ya. Maka yang menjadi B adalah 45. Berarti ini adalah A, sedangkan yang B adalah 45 gitu ya. Nah, kita lihat operasi hitungnya ternyata pengurangan, maka rumus yang kita pakai adalah pengurangan. Jadi tangan 60 gitu ya, dikurang tangan 45 per 1. Nah, ini yang dibalik. Balik plus karena ya. Tangan 60 kali tangan 45. Tangan 60 itu akar 3. Tangan 45 1 ditambah. Tangan 60 tadi adalah akar 3. Tangan 45 1. Berarti ini akar 3 dikurang 1 per 1 ditambah akar 3. Gitu ya. Nah, perbedaan kasus pada soal tangan karena dia adalah bentuknya pecahan, maka otomatis ini pun dalam bentuk pecahan. Nah, kalau kita punya penyebutnya itu adalah akar, maka ini kita hilangkan akarnya dengan cara mengalihkan akar sekawan. Jadi ini kita kalikan dengan, misalkan kalikan dengan akar 3 min 1 per akar 3 min 1 gitu ya. Nah, akar 3 min 1 kali akar 3 min 1 berarti pengalinya model seperti apa? Begini ya. Jadi kalau kita hitung ini akar 3 min 1 gitu ya. Kali akar 3 min 1, maka akar 3 kali akar 3 itu adalah 3, hilang akarnya, atau akar 9 boleh, nanti hasilnya pun sama dengan 3. Tapi supaya mudah, akar kali akar 3, ini kalau dia sejenis, maka dia hilang akarnya ya. Tapi kalau misalnya dia akar 3 kali akar 2, berarti dia jadi akar 6, tidak hilang akarnya. Yang hilang itu ketika akar 3 kali akar 3, karena ini sama dengan akar 9, toh hasilnya sama dengan 3. Kemudian akar 3 kali min 1, berarti min akar 3. Kemudian gantian yang ini ya, min 1 kali akar 3 min akar 3, lalu min 1 kali min 1 berarti plus 1 ya. Oke. Nah, ini akar 3 ditambah 1 kan 4 ya. Akar 3 ditambah 1 4, tapi dikurang karena dia 2, min akar 3 itu sama dengan min X per min X itu sama dengan min 2 akar 3. Berarti ini jadinya adalah 4 dikurang 2 akar 3 gitu ya. Nah, kalau yang ini satunya plus, satunya min, kita boleh, karena ada A plus B kali A min B, ini boleh langsung pakai A kuadrat min B kuadrat. Ya, karena ini plus min ya, ini satunya plus, satunya negatif, boleh pakai rumus ini. Siapa yang jadi A? Yang jadi A adalah 1. Maka ini berubah menjadi 1 kuadrat dikurang berapa? Akar 3 dikuadratkan. Maka jadilah dia 4 min 2 akar 3 per, nah 1 kuadrat itu 1, akar 3 dikuadratkan itu 3, hilang akar ya, berarti 4 min 2 akar 3 dibagi dengan 2. Maka jawabannya berapa? Ya, jadi ini kalau 4 min 2 akar 3 masing-masing dibagi 2. 4 bagi 2, 2. Min 2 bagi 2, min 1 akar 3.
Jadi kalau dia min 2 min 1 akar 3 tidak usah ditulis, maka jadinya adalah 2 min akar 3. Jadi 1 yang ini tidak usah ditulis. Ini jawabannya. Jadi tujuan kita mengalihkan dengan akar sekawan supaya penyebutnya tidak lagi dalam bentuk akar. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Bagaimana kasusnya jika soalnya berbeda sekali dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Kita masuk slide berikutnya ya. Nah, ini soal nomor 3. Jika tangan X plus Y sama dengan 1, tangan Y sama dengan 1, maka tentukan nilai tangan X. Apa yang harus kita lakukan? Perhatikanlah apa yang diketahui. Kalau yang diketahui adalah tangan plus, maka kita buat dulu rumus sesuai dengan operasi hitungnya, plus. Kalau plus kan begini, berarti tangan gitu ya, X plus Y sama dengan tangan X begitu, ditambah tangan Y. Nah ini ya, ini yang diketahui langsung kita jabarkan per 1 min tangan X kali tangan Y. Nah kalau sudah begini kita tinggal substitusi apa yang sudah diketahui pada soal. Tangan X adalah yang mau ditanya, jadi tulis lagi. Tangan X ditambah tangannya ada 1 nilainya, ganti dengan 1. Itu tadi ya. Per 1 bagian dari rumus dikurang tangan X kali tangan Y. Tangan X kali tangan Y. Tangan X yang mau ditanya, tulis lagi. Kali tangan Y, tadi 1 nilainya, sudah diketahui. Gitu ya. Nah, sekarang yang sebelah sini kan sudah diketahui pula bahwa tangan X plus Y itu nilainya 1 juga. Jadi 1. Nah, begini. Ya. Nah, kalau sudah kasusnya begini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita kalikan silang. Ya, jadi kalau dalam bentuk begini, kalikan silang. Nah, supaya sama-sama pecahan, boleh dibuat per 1 ya untuk memudahkan. Jadi 1 kali ini, yang sebelah sini, kalikan ke sebelah sini. Berarti kan tinggal, mau dikalikan 1 ya sama. 1 min tangan X, gitu ya. 1 min tangan X kali 1 kan tangan X. Sama dengan kalikan yang sebelah sini. Sini ya. Nah, gitu ya. Satunya begitu. Nah, 1 kali tangan X ditambah 1 ya sama, podo wae. Jadi tangan X plus 1. Nah, sekarang kumpulkan yang tangan sama yang tangan, yang yang konstanta, yang angka dengan yang angka. Jadi yang dipindahkan yang mana? Ini ya. Jadi yang 1 ini kita pindahkan ke ujung, jadi min tangan X gitu ya. Sama dengan tangan X plus 1 dikurang 1. Nah, tangan yang ini pindahkan ke sebelah sini. Jadi min tangan X, tadinya positif ya. Jadi min tangan X sama dengan 1 kurang 1, 0. Berarti min 2 tangan X sama dengan 0. Maka tentu saja tangan X itu nilainya adalah 0. Jadi sebenarnya soal pada jumlah dan selisih 2 sudut itu sebenarnya sederhana. Yang penting kita paham rumusnya dan bagaimana menggunakannya. Itu ya. Semoga ini bermanfaat.